Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul asma'ul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwatul kiram kaum muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dan alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita kembali dikumpulkan dan dipertemukan di majlis dan tempat yang paling baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Waktu yang ada atau tersisa ini akan kita manfaatkan bersama untuk sedikit membahas tema jangan terlalu percaya diri. Sebenarnya percaya diri ketika kita berada di atas kebenaran itu boleh. Percaya diri ketika kita mengetahui tauhid yang benar, terbebas dari segala macam praktek kesyirikan, itu boleh. Percaya diri ketika kita mengenal sunnah dan berada di atas sunnah, itu juga boleh. Tetapi terlalu percaya diri sehingga kita meninggalkan amal soleh, meninggalkan ketaatan, meninggalkan ibadah, itu jangan. Terlalu percaya diri sampai kita yakin bahwa semua yang telah kita kerjakan dari amal soleh, dari ketaatan, dari ibadah, itu pasti diterima oleh Allah Azza wa Jal. Ini juga jangan. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum lebih jauh kita membahas masalah ini, perlu untuk kita ketahui bahwa diri atau yang biasa diistilahkan dengan jiwa atau juga disebut hati, di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 3. Yang pertama, diri atau jiwa yang tentram, yang disebut dengan an-nafsu al-mutmainnah. Diri yang tentram atau jiwa yang tenang adalah yang pemiliknya nyaman dalam keimanan, nyaman dalam ketaatan, nyaman dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, dan tentram diri-diri mereka dengan berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan memang dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram, diri juga menjadi tenang. Bahkan diri yang disebut dengan mutmainnah ini ketika berpisah dengan raganya, maka akan diseru dengan seruan yang lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai diri yang tenang, wahai jiwa yang tentram, kembalilah engkau ke hadapan Rabbmu dengan penuh keridhaan, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, dan masuklah engkau ke dalam jannahku. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah diri atau jiwa yang selalu menyesali, yang disebut dengan an-nafsu al-lawwamah. Diri atau jiwa yang seperti ini adalah yang menyesali ketika pemiliknya kurang dari mengerjakan ketaatan atau jatuh dalam kesalahan. Diri atau jiwa yang seperti ini ada, bahkan Allah bersumpah dengannya. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, surat Al-Qiyamah. Dan demi diri yang selalu menyesali. Berikutnya yang ketiga adalah diri atau jiwa yang justru menyuruh pemiliknya untuk mengerjakan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, melakukan kemaksiatan. Diri atau jiwa yang seperti ini disebut dengan an-nafsu al-ammaratu bisu. Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya ada diri atau jiwa manusia yang selalu menyuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Inilah ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, 3 keadaan diri yang ada pada manusia, termasuk kita. Bahkan ketiganya ini dalam waktu yang bersamaan bisa ada dalam diri kita. Ketika kita merasakan kenyamanan, ketentraman dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam iman, maka diri yang ada pada kita itu mutmainnah, diri yang tenang. Ya. Dan saat kita melakukan kesalahan kemudian ada rasa penyesalan sehingga terdorong untuk bertaubat kepada Allah, maka diri yang ada dalam diri kita itu lawamah, menyesali kita. Ya. Lalu ketika kita terus jatuh dalam kesalahan demi kesalahan, pelanggaran demi pelanggaran, kemaksiatan demi kemaksiatan, maka diri yang ada pada kita itu ammaratun bisu, selalu menyuruh untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi berbeda-beda keadaan diri pada manusia, termasuk kita. Tergantung apa yang mempengaruhinya. Kalau seandainya diri kita dipengaruhi hal-hal yang baik, ilmu, iman, takwa kepada Allah, maka diri yang ada pada kita akan menjadi mutmainnah, atau paling tidak diri yang lawamah, menyesali kita ketika kita jatuh dalam kesalahan.
Tapi kalau seandainya pengaruh-pengaruh kejelekan yang lebih dominan pada diri kita, kita jauh dari ilmu, jauh dari keimanan, jauh dari ketakwaan kepada Allah, jauh dari teman-teman yang soleh, ya, maka diri yang ada pada kita itu ammaratun bisu, akan terus menyuruh kita untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka disinilah pentingnya kita berjuang mengendalikan diri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, pasti kami akan berikan petunjuk supaya mereka bisa sampai kepada kami. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Karena keadaan diri yang ada pada kita yang selalu berubah-ubah, maka di surat An-Najm ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mentazkiyah diri kita. Kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan sekali-kali kalian mentazkiyah diri kalian. Karena dia Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepadanya. Jadi kita tidak boleh mentazkiyah diri kita. Tazkiyah yang dimaksud di ayat ini adalah memuji. Beda dengan tazkiyah yang terdapat di ayat lain di mana Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mentazkiyah dirinya. Mentazkiyah yang dimaksud di ayat ini adalah memperbaiki. Jadi kalau begitu kesimpulannya, memuji diri jangan. Memperbaiki diri harus. Ya. Di ayat ini tadi yang kita baca di surat An-Najm ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memuji diri kita. Kenapa Allah larang? Karena ketika kita memuji diri kita, ya, habis-habisan, ya, sekuat tenaga, maka akan tumbuh dalam diri kita sifat ujub, bangga diri, sombong, ria, dan terlalu percaya diri. Terlalu pede, ya, merasa diri banyak melakukan amal soleh, ya, merasa paling baik dalam segala hal, merasa paling terdepan dalam hal-hal yang positif, ya, dan ini sangat berbahaya. Ya. Ini justru bisa melalaikan kita. Akibat dari terlalu percaya diri adalah lalai terhadap diri. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa membantu kita terhindar dari terlalu percaya diri. Karena kita ini manusia, makhluk yang lemah, ya. Diberi sedikit kemudahan saja lupa, ya. Kalau tidak mendapatkan peringatan, seterusnya akan lupa, ya. Ketika kita sudah bisa melakukan sesuatu, bangga, ya. Maka penting untuk kita bisa mengontrol diri. Jangan sampai terlalu percaya diri. Apapun yang sudah bisa kita kerjakan, dari kebaikan-kebaikan, dari ketaatan, dari ibadah, tetap harus merendah. Ya. Makanya di antara hal yang bisa membantu kita untuk tidak terlalu percaya diri, yang pertama adalah tanamkan keyakinan bahwa kita itu selalu kurang dalam mengerjakan ibadah dan ketaatan. Dan harus merasa selalu menzolimi diri sendiri.
Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar suatu ketika meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah doa. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang bisa aku baca saat aku sholat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau, Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Katakan olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, aku adalah orang yang telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang sangat banyak. Diajari oleh Rasulullah SAW sahabat Abu Bakar agar mengucapkan ini. Apakah mungkin sepanjang hidup sahabat Abu Bakar orang yang menzolimi dirinya sendiri? Tentu tidak. Sahabat Abu Bakar itu orang pertama dalam hal kebaikan, gak ada yang bisa menyainginya. Ya, selalu terdepan. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepadanya untuk apa? Menanamkan perasaan ini. Selalu menzolimi diri. Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Katakan olehmu, ya Allah, sesungguhnya aku menzolimi diriku dengan kezoliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berikanlah ampunan kepadaku, ampunan dari sisimu, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Coba perhatikan, ternyata doa ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang isinya pengakuan bahwa selalu melakukan kezoliman terhadap diri sendiri. Ini agar apa? Agar umat beliau, termasuk kita khususnya, tidak terlalu percaya diri. Ya. Merasa sudah mampu, merasa hebat, merasa sudah banyak amal soleh yang dikerjakan. Ya. Padahal ini sebuah kesalahan, kekeliruan. Agar kita bisa bertahan dalam amal soleh, maka tanamkan perasaan bahwa amal soleh yang kita lakukan itu kurang. Justru kita seringnya melakukan apa? Kezoliman terhadap diri sendiri. Ya. Ini hal yang penting untuk kita ingat. Ya. Kalau Allah berikan kemudahan sehingga kita bisa mengerjakan kebaikan, bersyukur, alhamdulillah. Ya. Gak perlu kemudian timbul ya, kepercayaan diri yang terlalu sampai meremehkan orang lain, ya, menampakkan kebanggaan di hadapan orang lain. Enggak perlu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menanamkan rasa takut. Menanamkan rasa takut. Ya. Takut dari apa? Takut kalau amal soleh yang kita kerjakan itu tidak diterima. Sekalipun kita tahu bahwa syarat diterimanya amal itu ikhlas dan mutaba'ah, ya. Mencontoh, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tidak bisa memastikan kalau amal yang kita kerjakan, meskipun sudah memenuhi syarat diterimanya, itu pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita harus tetap menanamkan rasa takut kalau amal soleh yang kita kerjakan ini tidak diterima. Di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un." Kata Allah,
orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan, mengerjakan amal soleh, mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan, ya. Wa qulubuhum wajillah, tapi hati mereka masih merasa ketakutan. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mendengar ayat ini, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha merasa heran, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukannya mereka itu sudah banyak melakukan amal soleh, kenapa masih merasa takut?" Begitu. Apakah mereka ini orang-orang yang suka minum khamr? Ya. Ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yasriqun. Apakah mereka ini orang-orang yang suka minum khamr, suka mencuri? Kan logikanya kalau orang sudah mengerjakan amal soleh, sudah mengerjakan ketaatan, sudah mengerjakan ibadah, kan tenang. Mereka sudah memberikan segala-galanya untuk Allah, tenang sudah. Tapi di ayat ini disebutkan wa qulubuhum wajillah, hati mereka ada perasaan takut. Makanya Aisyah bertanya, apakah mereka ini orang-orang yang suka minum khamr atau mencuri? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas Siddiq. Tidak, wahai putri As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka yang disebutkan di ayat itu adalah orang-orang yang gemar berpuasa, gemar sholat, gemar bersedekah, wa hum yakhafuna alla tuqbal minhum. Tetapi mereka ada perasaan takut kalau semua yang telah mereka kerjakan tadi itu tidak diterima. Ya. Jadi kalau ada perasaan takut seperti ini, ya, akan terus-terusan mengerjakan ibadah dan akan terus meningkatkan kualitas ibadah. Beda dengan yang merasa yakin sudah ibadah yang dikerjakan itu pasti diterima. Ya. Mungkin malas-malasan. Nah, cukuplah sekali dua kali karena pasti diterima. Makanya penting menanamkan rasa takut. Kalau amal ibadah yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan di dalam hadis disebutkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lan yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Nggak ada seorang pun yang amalnya itu akan memasukkannya ke dalam surga. Sahabat bertanya, bagaimana dengan amalan Anda, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, demikian juga dengan amalanku. Hanya saja Allah itu sudah ngasih keutamaan dan rahmatnya kepadaku. Jadi yang menjadi patokan dan penentu seseorang masuk surga atau tidak, itu bukan amal, tapi rahmat. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Amal itu hanya sebab yang bisa mengantarkan kita ke surga. Oleh karena itu jangan berbangga dengan apa? Amal soleh yang sudah kita kerjakan. Dan jangan pernah merasa bahwa amal yang kita kerjakan itu sudah cukup dan pasti akan diterima. Ya. Karena rahmat kok. Rahmat Allah. Kalau seandainya tidak ada rahmat Allah, nggak akan masuk surga. Amal itu hanya sebab saja, bukan penentu. Ya. Makanya jangan sekali-kali membatasi amal dan terus perbaiki kualitasnya dari waktu ke waktu. Apalagi kita tahu bahwa keadaan diri yang ada pada kita itu selalu berubah-ubah. Yang menyebabkan terjadinya perubahan, pengaruh yang berbeda-beda. Kalau ada pengaruh positif, kebaikan masuk, pasti akan menjadi baik. Tapi kalau pengaruhnya buruk, ya pasti akan jelek hasilnya. Ya. Dan para sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang sangat takut sekali dengan yang namanya keburukan. Disebutkan dalam riwayat dari Abdullah ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan, adroktu
akthar min salasina ya, sahabiyan, aku pernah berjumpa dengan 30 orang lebih sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya dalam keadaan takut dari yang namanya kemunafikan. Seperti apa sih ibadahnya sahabat? Ya. Luar biasa kan kalau kita telaah, kalau kita baca perjalanan hidup satu demi satu dari kalangan mereka soal ibadah, Masya Allah. Kita akan berdecak kagum. Tetapi meskipun demikian ternyata masih takut loh. Masih takut dari yang namanya apa? Kemunafikan. Kayak apa sih akidahnya sahabat? Nggak perlu dipertanyakan, gurunya Rasulullah SAW langsung kok. Ya. Tapi masih takut kepada yang namanya apa? Kemunafikan. Ya. Terus kok kenapa kebanyakan dari kita terlalu percaya diri gitu? Meski amalan yang kita lakukan tidak seberapa, akidah yang ada pada diri kita ya belum kuat. Jadi jangan terlalu percaya diri. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Hasan Basri mengatakan al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Seorang mukmin itu adalah orang yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan wa syafaqatan dan menanam rasa takut dalam dirinya. Ini seorang mukmin. Di satu sisi dia terus ya, melakukan kebaikan demi kebaikan, terus ya, tiada henti dari waktu ke waktu. Tapi di sisi lain tetap menanamkan rasa apa? Takut. Ya. Ini seorang mukmin. Wal munafiqu, adapun seorang munafik, jama'a isaatan wa amnan. Adalah orang yang mengumpulkan kejelekan demi kejelekan. Dari satu kejelekan ke kejelekan yang lainnya terus begitu, wa amnan, dan menanamkan rasa aman dalam dirinya. Jadi tidak pernah sadar, ya kan? Satu sisi mengerjakan kejelekan demi kejelekan tiada henti dari waktu ke waktu, di sisi lain dalam keadaan seperti itu loh, menanam rasa apa? Aman. Enggak takut. Jadi kan jomplang sekali ya antara seorang mukmin dengan seorang munafik. Makanya ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, di samping kita terus memperbanyak amal ibadah ketaatan, kita juga harus terus menanamkan rasa takut, ya, takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan terus menanamkan rasa kurang, ya, terhadap apa yang sudah kita kerjakan, kurang dan kurang. Jangan sampai kita mengklaim sempurna. Ya. Berikutnya yang ketiga, yang bisa membantu kita untuk tidak terlalu percaya diri adalah at-taubatu wal istighfar. Taubat dan istighfar. Ya. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, falaisa li ahadin an yadhunna istighna'ahu anit taubati ilallah wal istighfar minadh dhunub, bal kullu ahadin muhtajun ila dzalika daiman.
tidak boleh ada seorang pun yang menduga dirinya sudah tidak butuh lagi kepada taubat dan istighfar dari dosa-dosa. Justru setiap orang ya akan selalu butuh kepada yang namanya taubat dan istighfar. Jadi jangan sampai punya pemikiran ketika melakukan kesalahan, kesalahan sedikit kok, nggak apa-apa. Toh amal ibadah yang dilakukan jauh lebih banyak. Jatuh dalam pelanggaran, nggak masalah. Nggak perlu taubat, nggak perlu istighfar. Toh ketaatan yang dikerjakan pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Syekhul Islam, jangan sampai ada seseorang yang punya pemikiran seperti itu. Semua kita butuh kepada taubat dan istighfar ya, selama-lamanya. Bagaimanapun banyaknya amal ibadah yang kita kerjakan ya. Tetap, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bersih dari yang namanya apa? Kesalahan. Makanya kenapa setelah selesai sholat itu Rasulullah SAW ya memberikan bimbingan, arahan agar di antara wirid yang kita baca adalah istighfar. Setelah selesai sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi sholat yang kita kerjakan itu jauh dari kata sempurna. Atau kita harus yakin bahwa banyak kekurangannya. Maka kita minta ampun kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan lupa ya, kata istighfar dibaca setelah selesai sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menyinggung soal eksistensi istighfar dan bagaimana kedudukan istighfar. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ahu. Aku heran dari orang-orang yang celaka, padahal sebab-sebab keselamatan itu ada padanya. Aku heran kepada orang yang celaka, padahal sebab keselamatan ada padanya. Terus beliau ditanya, wa mahiyya, apa sebab keselamatan itu? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, al-istighfar. Istighfar. Ini yang seringnya kita lupakan ketika kita berusaha mencari keselamatan. Ya. Ketika kita akan kerja di proyek misalnya, kita selalu safety. Pakai helm proyek. Biar apa? Biar selamat, ya kan? Naik motor pun demikian. Kita cek semuanya, kondisi motor, lampu, rem, ya, termasuk helm juga tidak dilupakan. Supaya apa sih? Supaya selamat. Naik kendaraan roda 4, naik mobil, kita pakai seat belt, ya. Dicek semuanya, oli mobil dan lain sebagainya, terutama bensinnya juga. Jangan sampai kosong, ya kan? Kita cek semua. Supaya apa sih? Supaya selamat, begitu. Tapi sayangnya kita lupa dari satu sebab yang juga bisa membantu kita untuk selamat. Apa itu? Istighfar. Ya. Maka dalam perjalanan itu cobalah ya, baca istighfar, astagfirullah. Menikmati perjalanan sambil sedikit sebentar-sebentar baca astagfirullah. Astagfirullah. Itu sebab keselamatan. Ya. Bahkan dengan istighfar ini kita tidak hanya selamat di dunia tapi juga sampai ke akhirat loh.
Bagaimana bisa seorang muslim untuk urusan dunia, ya, safety-nya luar biasa dalam rangka mendapatkan keselamatan. Tapi untuk urusan akhirat nggak seperti itu. Ya. Jadi jangan lupakan istighfar. Boleh ketika kerja di proyek di mana kita pakai ya, pelindung, kita pakai helm proyek. Boleh ketika berkendara, memang harus ya, pakai seat belt, pakai helm. Itu sudah seharusnya, itu sudah sebaiknya. Tapi jangan lupakan istighfar. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan, aku heran dari orang-orang yang celaka. Padahal sebab keselamatan itu ada pada dirinya. Istighfar. Seorang muslim itu kan mengerti lah apa yang disebut dengan istighfar. Nggak ada yang tidak mengerti. Ya. Jadi jangan dilupakan ini. Ya. Istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, ini pelindung, proteksi bagi kita agar kita tidak terlalu percaya diri, gak terlalu pede, tidak merasa paling dalam segala-galanya. Ya. Lihat para sahabat, semakin kuat imannya, semakin kuat akidahnya, semakin kuat pula rasa takutnya, dan semakin nampak sekali merendahnya. Bahkan tidak jarang kok para salaf itu yang menyembunyikan amalnya di hadapan manusia. Gak ada seorang pun di antara mereka yang ingin sengaja terlihat suci sebagai orang yang paling banyak amalannya di depan teman-temannya. Tidak. Justru mereka itu ya, umumnya cenderung menyembunyikan amalnya. Itu para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immah ya. Rahimahumullah. Nah. Ada seorang sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu sengaja datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekedar bertanya tentang keselamatan. Gimana caranya bisa selamat? Coba kita renungkan. Sekelas sahabat masih bertanya tentang sesuatu yang bisa menyelamatkan. Gimana caranya bisa selamat? Sahabat loh, yang sudah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang sudah dikatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan semau kalian, kata Allah. Aku sudah berikan ampunan kepada kalian. Tapi tetap itu tidak membuat mereka terlalu percaya diri sehingga lalai. Tidak, justru membuat mereka semakin bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Ya. Masih bertanya tentang keselamatan. Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, man najatu? Wahai Rasulullah, cara atau agar kita selamat itu bagaimana? Ya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, amlik alaika lisanaka. Pertama, kamu harus jaga lisanmu. Ya. Kamu jaga lisanmu. Artinya jangan sampai dari lisan itu terlontar kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang merugikan Islam wal muslimin, kata-kata yang mengandung pelanggaran, kata-kata keji. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fakhish walal bidhi. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka berkata-kata kotor, bukan orang yang suka mengucapkan kata-kata yang mengandung kekejian. Kalau mau selamat, jaga lisan. Ini kata Rasulullah. Jaga lisan. Amlik alaika lisanaka.
Kemudian berikutnya kata beliau, wal yasa'ka baituka. Yang kedua, jadikan rumahmu sebagai tempat yang lapang untukmu. Bukan berarti rumah harus dibikin seluas mungkin sampai ada lapangan bola di dalamnya. Tidak. Ya. Tapi maksudnya adalah kamu harus lebih nyaman tinggal di rumahmu daripada keliaran di luar rumah. Ya. Kalau kamu mau selamat, itu yang harus kamu lakukan. Kata Rasulullah kepada Uqbah bin Amir, jadikan rumahmu sebagai tempat yang lapang buatmu, ya. Sebagai tempat yang nyaman, sebagai tempat di mana kamu menyelamatkan diri, ya. Apalagi di zaman fitnah, apalagi di zaman banyak syahwat, ya, banyak syubhat, ya. Jadi kalau mau nongkrong saja di rumah lah, tidak perlu nongkrong di luar rumah. Kalau mau menghabiskan waktu, habiskan waktu saja di rumah, jangan menghabiskan waktu di luar rumah. Karena kerusakannya dahsyat, kejelekannya lebih dominan, lebih banyak. Yang parah itu adalah orang yang justru lebih senang berada di luar rumah daripada di dalam rumahnya. Jadi masalah. Ya. Makanya ada istilah baiti jannati, ya kan? Jadikan rumah sebagai surga. Dan rumah itu kan hijab yang paling sempurna. Nggak ada hijab yang paling sempurna kecuali rumah. Makanya perempuan itu disuruh tinggalnya di mana? Di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian semua di rumah-rumah kalian. Ya. Rumah itu tempat yang paling efektif di mana kita menyelamatkan diri dari fitnah, dari keburukan. Ya. Di rumah bersama keluarga, bersama anak-anak. Kalau tidak ada kebutuhan, pekerjaan dan lain sebagainya, ya sebaiknya tetap tinggal di rumah. Nah. Ini kalau mau selamat, ini pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wabki ala khati'atik, tangisi kesalahan-kesalahanmu. Nah ini yang ada kaitannya dengan masalah istighfar. Tangisi kesalahan-kesalahanmu. Ini yang ada kaitannya dengan istighfar, ini yang ada kaitannya dengan taubat. Ketika kita menangisi kesalahan-kesalahan kita, itu artinya kita merasa bahwa kita telah melakukan hal yang mengandung pelanggaran dan dosa. Melakukan hal yang buruk, tidak pantas. Ya. Repot kalau kita sudah tidak merasa, ketika melakukan kesalahan gak merasa, ya. Melakukan pelanggaran sudah tidak merasa. Bisa jadi kondisi diri yang ada pada kita adalah ammaratun bisu, ya. Ammaratun bisu, yang selalu nyuruh kita untuk mengerjakan hal-hal yang buruk. Nah, itu 3 pesan atau jawaban yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Uqbah bin Amir ketika Uqbah bertanya tentang keselamatan. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lisanmu. Yang kedua, wal yasa'ka baituka, lapangkan rumahmu. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisi apa? Kesalahan-kesalahanmu. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita soal pengaruh istighfar. Ternyata bisa memberikan kekuatan juga. Ya, bisa memberikan apa? Kekuatan. Kekuatan untuk lahir dan batin kita.
Di surat Hud ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaum istaghfiru rabbakum, tsumma tubu ilaihi, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum." Ya qaum, wahai qaum, istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kepada Rabb kalian. Beristighfar kepada Allah. Tsumma tubu ilaihi, lalu bertaubat kepadanya. Kembali kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah itu akan menurunkan hujan dari langit. Hujan yang deras. Satu. Kemudian yang kedua, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepada kalian. Pengen kuat? Perbanyak apa? Istighfar. Ya. Perbanyak istighfar. Memang makanan, vitamin, suplemen bisa memberikan kekuatan pada tubuh. Itu yang zahir. Tapi kita juga membutuhkan kekuatan untuk batin kita, kan gitu. Bukan hanya zahir kita yang tampak kuat, kita juga butuh batin kuat. Obatnya adalah istighfar. Ya, obatnya adalah istighfar. Bahkan kuatnya bukan hanya kuat batin dengan istighfar itu, tapi zahir atau lahir pun bisa menjadi apa? Kuat. Kalau makanan, vitamin, suplemen itu hanya memberikan kekuatan untuk lahir kita secara fisik, tapi kalau istighfar lahir dan batin. Batin kita kuat, fisik juga kuat. Jadi tidak perlu pakai pendukung, penguat ini dan itu. Cukup apa? Istighfar. Ya. Cukup istighfar. Doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud, ya, karena beliau kan memerintahkan untuk banyak berdoa saat apa? Sujud, ya kan? Wa amma fis sujud fa aktsiru, ya, doa. Adapun ketika posisi sujud maka perbanyaklah berdoa. Nah, doa yang biasa dibaca oleh Rasul saat sujud adalah Allahumma gfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Kullahu, semuanya. Dziqahu wa jillahu, yang kecilnya, yang besarnya. Awwalahu wa akhirahu, yang pertamanya, yang akhirnya. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang tampaknya maupun yang tidak tampaknya. Subhanallah, Rasul masih berdoa memohon ampun kepada Allah. Allahumma gfirli dzambi kullahu, ya Allah ampunilah dosaku semuanya. Dziqahu wa jillahu, yang kecilnya, yang besarnya. Awwalahu wa akhirahu, yang awalnya, yang akhirnya. Alaniyatahu wa sirrahu, yang tampaknya maupun yang tidak tampaknya. Karena apa? Pengaruhnya sangat besar sekali, terutama dalam memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan azab Allah pun bisa Allah tunda ketika ada istighfar. Ya. Di surat Al-Anfal ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Lihat. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka suatu kaum ketika engkau wahai Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum wa hum yastaghfirun, selama mereka istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata istighfar bisa menjadi sebab keselamatan dari turunnya azab Allah Azza wa Jalla.
Ya. Rasul dalam sehari beliau mengatakan mengucapkan istighfar lebih daripada 70 marrah, 70 kali. Ya. Jadi sering-sering mengucapkan apa? Istighfar. Ya. Tidak sulit, tidak berat, ya kan? Tidak memakan waktu setiap saat dalam keadaan apapun kita. Ya, sedikit-sedikit astagfirullah. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat berikutnya adalah doa ya. Berbanyak berdoa ya, kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keistiqomahan, agar diberi taufik, kekokohan. Karena itu penting. Ya. Makanya doa yang juga sering dibaca oleh Rasul apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agamamu. Ya. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kondisi diri kita di zaman kita sekarang ini. Jadi kita harus berjuang, kita harus berusaha supaya diri kita tetap baik keadaannya. Ya. Salah satunya adalah berdoa. Jangan lupakan doa. Berdoa kepada Allah supaya diberi keistiqomahan, kekokohan dan apa? Kekuatan. Ya. Apalah artinya kita tanpa doa? Doa itu senjata yang paling besar. Doa gambaran bahwa kita itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Doa adalah gambaran bahwa kita yakin pertolongan Allah itu pasti datang. Nah, jadi intinya jangan terlalu percaya diri. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tanya. Nah itu. Apa ini? Bagaimana sikap ortu kalau diminta untuk istighfar dan taubat malah apa ini? Malah peminta harus istighfar dan taubat. Ya, intinya istighfar dan taubat adalah kewajiban kita semuanya tanpa terkecuali.
Terkadang kita mengingatkan, kadang kita juga diingatkan. Ya. Sebagai orang tua, kita butuh mengingatkan keluarga kita, anak-anak kita. Kita juga butuh untuk diingatkan. Ya. Jazakumullah khair.